morning, Pak Stefanus, Bro Stefanus, ya, Kalista, Nainggolandira, Nainggolandinar, yes, Lydia, Melisa, Melias, Michael, Melias Michael, oke. Medan hadir kok, ya, gimana kabarnya di sana? Semoga semuanya baik-baik ya. Malam ini sayang banget kemarin pagi kita live-nya nggak keburu simpan ya karena tiba-tiba wifi-nya down dan sayang banget banyak banget yang DM ke Tommy mau nanyain cerita tentang nenek kantong 8 terus kelanjutan cerita dan sebagainya. Ya kita apa ya? Nanti kita coba ya review sedikit aja sambil menunggu teman-teman hadir. Saya putarkan lagu ini. Saya rasa teman-teman akan sangat suka ya. Beberapa teman-teman dari tadi sering DM bilang, wah Kotomi memang lagunya bagus banget ya. Itu arrangementnya, teman-teman tahu nggak? Itu lagunya itu lagu soundtrack buku Ting itu dibuat ya oleh seorang pembuat lagu itu dia matanya itu gangguan penglihatan. Jadi lagu ini memang luar biasa banget ya. Yang menyanyikan itu Tara Adia. Si Tara ini baru kemarin akun Instagramnya kena bajak, tapi dia nggak putus asa, dia bangkit kembali dan wah memang menurut Kotomi inspiring banget. Lalu kemudian yang membuat lagu Rembulan ini Pak Priyanto Chang membuat syairnya dan yang arrange musiknya itu adalah Xiao Pinpin. Dia ini nggak bisa melihat ya, penglihatannya nggak bagus deh. Jadi kalau kemana-mana harus dituntun. Yang mengarang lagu, yang mengarrange lagu untuk buku Ting ya, soundtrack buku Ting. Oke, sambil saya menunggu teman-teman bergabung sebentar ya. Kita mau sama-sama nih. Oke, your video, kemudian history, Ting Rembulan. Oke, selamat menikmati. Sambil Kotomi bisa salam-salam semua nih ya. Saya wave-in semua nih. Halo Jimmy, Bleste. Halo Bro Agus Salim, ya di Medan juga nih.
Wow, waktu pertemuan kita sangat terbatas di kehidupan ini. Jadi, apa yang akan kita berikan dalam kehidupan ini? Apakah kita mau menaburkan dendam? Apakah kita mau menaburkan kekecewaan? Ataukah kita hanya mau hidup dengan rasa sakit hati? Rasanya itu menjadi semua pertanyaan yang menyelimuti saya tak kala saya kehilangan ayah dalam suatu kecelakaan. Kemudian saya menghindari pembunuhan dari keluarga dan saya terjun sebagai anak jalanan, dan perjalanan demi perjalanan membuat saya suatu saat hidup sebagai anak yang penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian, dan semua hal gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jadi apapun saya mencoba selesaikan dengan kepalan tangan. Singkat cerita, banyak darah, banyak hal yang harus saya lewati, namun semuanya bisa dihapuskan dengan satu air mata ketulusan seorang Amacen, ya, nenek saya, ibu dari mama saya, ya, yang ada di Sumatera, di Lampung tepatnya. Beliau ya, kalau dalam kisah 2 hari yang lalu saya ceritakan tentang nenek kantung 8, itu adalah nenek saya ini yang selalu bajunya itu ada kantong sebanyak 8, ya. Jadi di saku celananya itu depan 2, belakang 2, bajunya juga gitu, ya. Depan ada 4 gitu, ya, bahkan, ya. Jadi kanan kiri ini sampai dijuluki nenek kantong 8. Ternyata itu selalu dia naruh uang-uang yang dia untuk kalau belanja di pasar untuk diberikan kepada para pedagang. Jadi pokoknya selalu tidak pernah habis uang itu, ya. Saya juga bingung. Banyak orang bertanya, kenapa sih nenek kamu tuh uangnya kalau dirogoh ke dalam kantong selalu ada uangnya gitu, ya. Makanya dijulukin nenek kantong 8. Namun nenek kantong 8 ini hampir saja menjadi korban penodongan daripada preman, tapi tidak disangka ternyata ada cucunya di pasar itu juga, which is itu adalah saya yang berhasil menolong beliau dan mempertemukan saya dengan dia, di mana saya tiap malam kabur, ya. Singkat cerita, teman-teman bisa dapatkan di dalam buku ini. Kami duduk, ya kan, dan saling cerita, dan nenek saya bertanya kepada saya, mengapa hidup saya penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam. Bahkan saya berargumen, saya katakan bahwa nenek terlalu baik, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bagi saya itulah prinsip kehidupan. Tidak punya ayah, maka kita harus bela diri. Namun nenek saya dengan senyum yang tulus, ya, teman-teman sempat lihat di Instagram story saya. Tentunya Anda sudah lihat penampakan daripada almarhum Amacen yang begitu wise, begitu sejuk, ya. Ya, itu cerita yang 2 hari lalu. Lalu kemarin saya sajikan kembali karena banyak sekali yang DM, karena kemarin kan wifi-nya nggak sempat mendadak putus di menit ke-50. Jadi yang semalam itu adalah tentang bagaimana saya di meja makan saat bersama kakek saya dan juga keluarga besar yang sedang berkumpul, ya, teman-teman tahu. Nah, itu saya menanyakan satu pertanyaan yang makjeleb gitu, ya. Kenapa nenek mau menikah dengan kakek, dan apakah nenek bahagia dengan kakek, ya kan? Dan seluruh meja terdiam, dan kakek saya sepertinya menantikan jawaban daripada nenek saya. Dia lihat ke kanan gitu, ya, lihat ke kanan, lihat ke kiri gitu, menantikan nenek saya jawab. Tentunya pikiran dia adalah nenek saya akan jawab bahagia gitu, ya. Tapi apa mau kata, ternyata nenek saya menjawab tidak. Dan kaget satu meja makan semua. Nah, ternyata di balik jawaban tidaknya itu, nenek saya sangat wise. Dia katakan bahwa saya tidak menggantungkan kebahagiaan saya, senyuman saya kepada kakekmu. Kakekmu tidak bertanggung jawab memikul beban untuk membahagiakan saya. Sayalah yang bertanggung jawab atas kebahagiaan saya yang bertanggung jawab atas bibir saya untuk bisa memberikan senyum, saya yang bertanggung jawab atas kebahagiaan orang-orang yang ada di sekitar saya. Namun kebahagiaan saya pribadi juga tanggung jawab saya. Jadi tidak pernah nenek menyerahkan
kebahagiaan saya kepada orang lain. Aku tidak menyerahkan kebahagiaanku kepada kakekmu untuk membebankan kepada dia agar dia membuat aku tersenyum. Ketika aku tidak membebankan kebahagiaanku kepada orang lain, maka orang-orang pun merasa tidak dibebani. Saat berada dekat aku, orang-orang tidak merasa dibebani, dan alangkah ringannya hidup mereka karena mereka tidak dibebani lagi rasa untuk harus menyenangkan hati saya. Kebahagiaan saya adalah milik saya. Kebahagiaan saya adalah cara bagaimana saya bisa membesarkan hati untuk menerima semua perubahan, semua keadaan, semua perlakuan, semua sikap untuk saya bisa terima sebagai satu keikhlasan. Saya tidak membebani kebahagiaan kepada mereka-mereka yang terluka, mereka-mereka yang stres, mereka-mereka yang mungkin kita pikir bisa membahagiakan kita. Saat mendekati seseorang, kita begitu berharap dia menyenangkan hati kita, maka kita sesungguhnya telah menaruh beban ya di dalam hati orang-orang ini. Dan saat kita berteman dengan seseorang ataupun kita itu berinteraksi dengan seseorang, kita berharap banyak pada dia. Kita ingin dia membahagiakan kita. Kalau saya ketemu dia, saya harus bahagia. Bagi saya dia adalah segala-galanya. Tempat saya bisa curhat, tempat saya bisa merasakan happy. Tapi tanpa terasa sebenarnya teman-teman, kita sudah menaruh satu beban di dalam hidup orang-orang yang kita dekati ini, ataupun orang yang mendekati kita. Kapan dunia ini akan menjadi jauh lebih indah? Saat dunia ini akan menjadi jauh lebih ringan, jauh lebih indah adalah ketika orang-orang yang mendekati kita, kita berikan mereka kebebasan untuk mereka merasakan kebahagiaannya sesungguhnya. Kok bisa mereka bahagia? Karena kita yang bertanggung jawab, tidak membebankan kebahagiaan kita kepada mereka. Dan kita membahagiakan diri kita sendiri. Kebahagiaan kita adalah milik kita sepenuhnya. Dan satu lagi, kita boleh membuat orang lain tercerahkan, lebih dikuatkan. Bahkan kita bisa memberikan satu senyuman seperti Amachen untuk menguatkan hati mereka, untuk membuat mereka yang hatinya bersedih, untuk membuat mereka yang patah semangat, untuk membuat mereka yang mungkin saat mendekati kita, mereka juga tidak membawa apa-apa untuk bisa diberikan kepada kita, namun kita telah memberikan satu senyuman, satu harapan bahwa kita ingin membahagiakan mereka. Alangkah indahnya dunia ini saat setiap dari kita mendekati seseorang itu ingin membahagiakan orang tersebut, sudah tidak mengharapkan lagi orang lain membahagiakan kita. Bayangin ya, coba kalau orang-orang yang saat ini mengalami kesulitan, di PHK, kesusahan, dan mungkin mereka syok, trauma dengan apa yang terjadi, tetapi satu sama lain saling mendoakan, saling menebarkan senyum, dan saling menguatkan dan katakan, kamu tidak sendiri. Aku tahu apa yang kamu alami, aku juga merasakan hal yang sama. Kita sama-sama melewati badai corona ini. Bangkit kembali ya teman, jangan bersedih. Aku akan menemani perjalananmu. Aku juga tidak tahu terowongan gelap ini akan berapa panjang. Tapi percayalah, ada setitik cahaya kehidupan. Ada cinta yang menunggu kita. Kita yakin berprasangka baik kepada Tuhan bahwa Dia adalah Sang Maha Cinta yang menantikan kita untuk kita bisa melewati ujian demi ujian ini. Kamu tidak sendirian, aku bersama kamu. Dan kita menebarkan kebaikan ini kepada mereka, mereka juga menebarkan kebaikan ini kepada kita. Betul, memang mungkin kita dianggap orang sebagai orang-orang yang gagal karena sudah di PHK, karena kita ini sudah mengalami penurunan income, bahkan kita itu bangkrut. Tetapi bayangin teman-teman ya, kalau orang-orang yang gagal, kan katanya kalau orang sukses, orang kaya itu pasti lebih sedikit daripada orang banyak, setuju ya?
pasti lebih banyak orang-orang yang banyak sekali orang-orang yang gagal ya kan, dibanding orang-orang yang kaya raya. Oke? Yang bahasanya apa? Tajir melintir gitu ya. Tapi sekarang kebayangin ya, alangkah indahnya dunia ini saat orang-orang yang dinyatakan sebagai orang-orang gagal, mereka tidak gagal secara, mungkin gagal secara materi, mungkin gagal secara pangkat, mungkin mereka zero ya, zero ya, nol 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 gitu ya, kehilangan harta, kehilangan tahta, bahkan kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tapi mereka mau bangkit kembali lagi dan bersama-sama orang-orang gagal ini satu sama lain saling bergandengan tangan dan mau bersama-sama lagi menumbuhkan satu harapan, menumbuhkan satu cinta kasih bahwa kamu tidak sendirian, aku bersama-sama kamu. Yuk kita bersama-sama kita jalan melewati terowongan segelap apapun, ketika masing-masing menyalakan pemantik korek apinya, masing-masing menyalakan lilin kecilnya kembali ya, itu akan menjadi satu terowongan yang begitu terang ya, ibaratnya cahaya rembulan yang menerangi kegelapan malam, dan kita akan bisa melalui terowongan kegelapan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, sama seperti kalian yang dari tadi, walaupun Kak Tommy nggak bisa nyimak secara detail ya, karena ini jarak penglihatan saya, tapi saya lihat ini grupnya sekarang udah bukan nyimak story-nya Kak Tommy lagi, tapi ini orang-orang positif saling kenalan. Bagus ya. Jadi mudah-mudahan ya, saya yakin, saya mendoakan semuanya sehat, sejahtera, bahagia, dan satu sama lain ini bisa berkolaborasi positif, karena saya tahu di dalam grup ini ada kembar Jogja yang saat ini ada di Korea. Mungkin di Korea ada kebutuhan barang-barang apa yang bisa dari Indonesia kirimkan dan menjadi kebutuhan di sana, teman di sini bisa dapat penghasilan. Begitu pula mungkin dari teman-teman di Indonesia yang butuh barang-barang dari Korea, sekarang nggak usah ke Korea lagi, bisa minta yang di Korea untuk kirimkan. Yang di Korea itu sahabat kita namanya kembar Jogja. Terus kita juga ada yang dari Aceh, namanya Central Apple Aceh ya. Ada juga yang dari Medan, yang beberapa saya tahu yang dari Medan. Salah satu nih ya, adalah Bro Agus Salim. Dia nama Instagramnya adalah Sky Sea Travel. Halo, ya, yang di Korea langsung menyapa. Kembar Jogja, ya inilah beliau yang begitu luar biasa, orangnya baik hati, humble. Teman-teman mungkin nanti bisa komunikasi lebih lanjut, tapi Kotomi juga mengingatkan, satu sama lain harus berhati-hati dalam artian gini, jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kita, belajar dari Amacen, jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Jangan membebani orang lain dengan harapan-harapan ekspektasi kita, karena kebahagiaan kita, kesuksesan kita, kitalah yang menentukannya. Mulai dari hari ini kita sudah jauh lebih merasa lega, karena kita tahu bahwa kebahagiaan kita adalah milik kita seutuhnya. Senyuman kita adalah milik kita seutuhnya. Bahkan apapun yang ada dalam kehidupan ini adalah bagaimana cara kita bersyukur menikmatinya dengan sebuah senyuman yang indah. Saya teringat saat saya teringat Amacen kembali pada saat ya malam itu kan saya akhirnya duduk sama beliau. Seperti biasa kan beliau uangnya banyak ya di kantong. Terus saya itu ada satu malam ya, jadi dia kembali lagi ke pasar. Saat itu saya belum makan malam, saya jualan buku saya itu ada Tapak Sakti, Bobo, Majalah Hai, Tiger Wong, which is Tiger Wong itu saya sering sewakan kepada anak-anak yang di sekolahan ya, teman-teman sekolah, saya selalu sewain gitu ya, kalau mereka nggak mampu beli, saya sewain. Terus karena perangai saya, kemudian sikap saya yang suka membela teman-teman yang suka dibully, anak-anak jalan yang suka dibully, akhirnya Kok Tommy ini dinamainnya itu Tommy Wong. Jadi
teman-teman malam ini jadi tahu sebenarnya wongnya saya berasal bukan dari wong Jowo, alias saya memang dari Surabaya ya. Tapi eh, perjalanan saya ke Sumatera itu di sana saya dinamainnya adalah wong karena mereka mengambil terinspirasi dari majalah Tiger Wong. Lalu ini kembali lagi ke Amacen ya. Jadi pada saat saya itu begitu temperamen dan pemarah, saya benci pada semua keadaan. Bahkan saya nggak mau makan di rumah karena kadang-kadang kakek saya itu suka meledek. Eh, sudah nggak punya ayah, sudah nggak mau kerja di toko, sekolahnya nggak bener, nggak pinter pula, mau jadi apa? Jadi kalau beliau ngomong seperti itu, padahal dia nggak khusus mention misalnya ting kamu gitu ya, tapi dia ngomong itu pada saat saya ada di meja makan, saya langsung taruh garpunya, taruh semua sendok dan saya langsung angkat kaki, saya langsung berangkat ke pasar. Saya sudah tidak peduli lagi, bagi saya tersinggung. Saya temperamen banget, saya pemarah banget itu ya, bad temper banget. Dan Amacen selalu tersenyum dan dia, ayo semuanya yang lain makan tetap gitu ya, biarkan saja tidak apa-apa gitu ya. Nah nanti kakek saya akan ngomong, lihat aja tuh anak kurang ajar, dasar gak tahu diuntung, kita itu ambil dia dari Surabaya sampai di sini jadi contoh buruk bagi adik-adiknya. Dalam hati saya peduli amat ya, apa kata lu dah, gua nggak peduli amat ya. Hidup gue apa urusannya sama lo gitu ya kan. Wah, sikap saya sih sebenarnya sama kakek saya sama-sama keras ya. Jadi tapi mau bagaimana lagi teman-teman, Amacen selalu punya metode yang baik ya. Senyumannya begitu baik. Beliau datang ke pasar, kemudian duduk dengan tenang di kios saya, dia ambil bangkunya, saya langsung, Ama duduk ya, bagaimanapun saya harus menghormati ya. Beliau datang, terus dia bilang, kamu jam berapa tutup kiosnya? Saya bilang bisa jam 1. Ama pulang, ini baru jam 9, masih lama. Oke, Ama akan pulang karena kakekmu kan ada jantung, Ama nggak bisa lama-lama di sini. Tapi Ama suka loh kalau bisa nongkrong juga sama kamu. Bayangin ini keren banget ya, usianya udah mau waktu itu usianya 70-an ya, tapi mau nongkrong bareng sama kita yang masih mungkin saya waktu itu baru SMP ya. Wah, ini Ama memang luar biasa. Terus saya itu dia tanya saya, kamu lapar enggak? Saya bilang enggak gitu. Udah kenyang saya sama kakek punya ngomongan. Padahal sih dalam hati yo keroncongan juga ya perut ya, belum makan. Jualan majalahnya kan mungkin jam 10 ya, baru ada orang-orang yang bubar main bulu tangkis, baru baru selesai. Kalau dari sini ada teman-teman yang dari Lampung ya. Saya tahu ada beberapa teman itu bahkan ada yang dari Makassar, Papua, bahkan kemarin ada yang dari Hong Kong dan Paris serta Jepang. Itu ada yang DM saya. Wah, saya bilang ini orang-orang saya nggak ngerti lagi ya jamnya ya. Jadi 001 ini sebenarnya masing-masing di negara tersebut jam berapa sih kok jadinya, kok ada yang dari Malaysia juga salam gitu ya. Intinya anyway, aku berharap teman-teman di sini bisa saling kolaborasi, menebarkan kebaikan dan eh, ya nggak cuma bisnis ya. Bagi saya sih sebenarnya networking itu ada sisi lain, dari selain bisnis kita berharap ada hal-hal baik yang selalu bisa kita terima, minimal informasi lah ya. Nah saya teruskan lagi, jadi Amacen minta saya untuk yuk, Ama lapar katanya, padahal saya tahu beliau baru makan kan, sedangkan saya kan saya ninggalin meja makan, saya belum makan. Ama lapar, temenin Ama yuk makan katanya. Kamu kan sudah punya asisten nih. Waktu itu saya sudah punya 2 asisten ya. Jadi teman-teman geng saya, ya udah saya bilang, ayo kalian bantu saya jagain ya. Oke, saya mau nemenin nenek saya pergi makan. Oke, kita pergi makan ke tempatnya Sop Kikil ya. Sop Kikil makan. Nenek saya pesan, dia beli nasinya setengah. Terus saat mau makan nih, tiba-tiba nenek saya bilang gini, Ting katanya, coba kamu pesen aqua buat nenek katanya. Oke, kalau kamu mau minum apa? Saya bilang mau minum teh tawar. Oke, baik. Dia aqua, saya teh tawar. Aqua 1 botol, teh tawarnya 1 gelas. Oke. Lalu kemudian saat kita sudah mau makan, tiba-tiba nenek saya bilang, stop, tunggu dulu, sebelum doa, nenek mau bicara sama kamu. Ini penting banget ya teman-teman, saya jadi ingat. Teman-teman tahu kan ya, kalau kita mau makan kayak sop kikil atau nasi itu biasa dikasih kayak tempat acar ya.
Di meja makan itu ada tempat acar, nenek saya ambil, kemudian dia ambil sedikit teh saya, dia kasih garam. Dia kasih garam, oke? Dia kasih garam, kemudian diaduk gitu ya. Udah selesai, garamnya kira-kira mungkin nggak terlalu banyak ya, sedikit sih garam. Terus dia kasih teh, dia aduk, terus dia bilang, Ting, coba kamu minum. Wih, saya bilang, ini nenek apaan sih, kok teh dicampur dicampur garam di tempat wadah lepek ya, namanya apa, kayak piring kecil itu ya, suruh saya minum. Ya udah, saya coba deh, namanya juga nenek nyuruh, saya nurut. uh nggak enak banget ya, tehnya pahit, garamnya asin, apa ini, gitu ya kan, nggak enak banget ini, gitu ya kan. Nenek Chen tersenyum, kemudian dia bilang, nih perhatiin ya, dia ambil lagi garam itu sedikit, lalu dia masukin ke dalam aquanya. Jadi aquanya dia buka, aqua botolnya dia masukin ke dalam. Nah, satu botol ya, aqua yang masih segel, dia buka, dia masukin garam yang sama, jumlah yang sama, dia masukin ke botol aqua itu. Kemudian bukan diaduk sih, tapi dia tutup lagi botolnya, dia kocok-kocok, kemudian diberikan sama saya. Dia bilang, coba Ting, kamu minum lagi. Oke, saya minum. Saat saya minum, saya tersenyum dong, kan abis ngerasanya nggak enak, saya minum. Saya, gimana rasanya? Wah, enak, ini segar. Namanya juga aqua ya, segar gitu ya. Kerasa asinnya nggak? Enggak, saya bilang gitu. Yakin? Yakin, saya bilang gitu. Nah, itulah hidup kita artinya. Ketika kamu mengecilkan hatimu, kamu merasakan semua hal di dalam dunia ini sebagai kepahitan seperti teh pahit ini, lalu kamu membiarkan rasa sakit hati itu sebagai garam yang merasuki kamu. Sekecil apapun garam itu, karena wadah tempatnya, tehnya dalam jumlah yang kecil, semua hal dalam jumlah yang kecil, walaupun masuk sedikit garam, sedikit hal yang sensitif saja akan membuat semua terasa begitu tidak enak. Segala kepahitan di masa lalu, kamu bawa terus dalam hidup kamu. Kamu cekam diri kamu tahan diri kamu dengan semua kegagalan yang kamu alami. Kamu terbelenggu dengan masa lalu, kamu tidak bisa melepaskan rasa sakit hati kamu, rasa kehilangan ayah kamu, rasa kebencian kamu kepada saudara-saudara yang mau bunuh kamu. Lalu kamu membiarkan ini semua menyakiti dirimu ketika ada orang-orang baik yang datang dalam hidupmu seperti garam yang bisa menyehatkan pun akan terasa begitu menjadi tidak enak. Padahal garam itu kan penting kan? Ya. Namun, ini karena apa? Karena kamu berfokuskan pada rasa sakit hati, berfokuskan pada kegagalan, berfokuskan pada kebencian. Berbeda ketika kamu sudah perbesar kapasitas dirimu. Lihat, ini botol aqua. Airnya bening. Itu seperti kita yang melakukan kebaikan, ya. Semakin banyak kita melakukan kebaikan, semakin banyak kita menebarkan kasih sayang, semakin, kan kamu nanya kenapa nenek ini suka tersenyum. Semakin kita menebarkan senyuman kemana-mana, kita akan mendapatkan banyak hal yang begitu menjernihkan, menyejukkan hati kita seperti air ini. Saat ada garam yang ditaburkan ke dalam air botol ini, tidak akan mempengaruhi rasanya. Namun justru ketika diminum itu ikut menyehatkan, karena kadar garamnya dengan air yang ada di dalam botol ini tidak berbanding. Dan itu bisa menyehatkan tubuh kita. Banyak kan, kadang-kadang kan kalau kita sakit leher disuruh minumnya air garam ya. Tapi kan air garamnya nggak kayak tadi ya, parah banget dicampur teh lagi. Jadi itu kalau dipikir-pikir waktu itu saya kayak merenung gitu ya. Wah, nenek saya ini wise banget ya. Teh campurin di lepek wadah kecil gitu ya, kemudian dikasih garam yang sama juga ditaruh di dalam aqua botol, dia taruhin hal yang sama. Jadi artinya ketika kita sibuk melakukan kebaikan, sibuk perbesar diri, sibuk perbesar kapasitas hati, sibuk perbesar pikiran kita, sibuk perbesar wawasan kita, sibuk memperbesar pengetahuan kita, maka hal-hal yang menyakiti kita di masa lalu
tidak akan kita ingat lagi. Karena kita sudah berfokuskan pada hal-hal sukses yang akan terbuka di depan kita. Ya, kenapa kita bisa selalu merasa sakit hati, selalu merasa takut untuk berhubungan dengan siapapun, selalu merasa bahwa saya sudah dulu pernah dikhianati oleh teman saya tidak akan berpartner bisnis dengan siapapun lagi. Saat datang garam-garam baru dalam hidup kita, orang-orang positif datang dalam hidup kita, kita tetap tolak mereka. Kita tetap merasakan kepahitan. Seperti teh pahit yang dicampur garam itu rasanya jadi nggak enak sama sekali. Bahkan orang-orang itu tidak merasa bahagia saat berada dekat sama kita. Karena apa? Karena kita telah menjadi seperti teh pahit yang dicampur dengan garam. Bagaimanapun itu tidak akan menolong. Tempatnya, tehnya, garamnya tidak akan menyatu dan tidak menjadi apa-apa. Berbeda ketika kita punya kapasitas hati yang besar. Kita bisa memaafkan masa lalu kita tidak membawa-bawa masa lalu kita, tapi kita bisa move on. Ya, kita menerima keikhlasan. Kita tidak membebankan masalah kita, apa yang terjadi di masa lalu, kita bebankan kepada teman-teman kita yang baru hadir hari ini. Seringkali kan kita punya masa lalu kemudian orang-orang yang tersakiti atau menyakiti kita ataupun yang kita sakiti, mereka menghilang. Setuju? Ya kan? Tapi datang nih teman-teman baru, datang nih orang-orang tepat dalam hidup kita, datang nih peluang-peluang baru. Kita bilang pesimis. Mana ada peluang tanpa modal, tanpa ini, tanpa itu, bisa untung, bisa sukses. Mana ada cerita kayak begitulah, pahit. Pokoknya udah gak ada. Semua orang baik di dunia itu gak ada. Semua itu UUD, ujung-ujungnya duit. Iya, memang secara mayoritas ya begitu. Karena yang kita pikirkan seperti itu. Namun ketika kita itu, kayak tadi Kotomi sempat kasih lihat ya, be the beautiful garden. Itu mentor saya Mr. James Gue ceritakan bahwa jadilah taman yang indah. Tidak perlu, don't chase the butterfly, jangan mengejar kupu-kupu, tapi be the beautiful garden. Jadilah pribadi yang indah, jadilah pribadi yang berkarakter, berintegritas baik, jujur, dan bisa dipercaya, dan membuka diri, maka peluang-peluang akan datang. Orang-orang tepat akan datang, teman-teman baik akan datang. Bahkan, konon dikatakan, semut berteman dengan semut, gajah berteman dengan gajah. Tidak mungkin kan, kalau orang-orang positif seperti kita akan tidak ketemu dengan jodoh positif. Artinya tidak ketemu dengan partner bisnis yang positif. Itu pasti ada peluangnya. Amacen lagi-lagi menohok saya dengan beliau tidak pernah memukul saya, tidak pernah memarahi saya. Bahkan ketika saya ditampar oleh ibu saya atas perintah kakek, beliau tetap tersenyum. Dan saya, waktu dia tersenyum, saya benci sekali. Saya anggap, kenapa saya yang ditampar ama masih bisa tersenyum. Namun ya, saat dia datang ke pasar, dia ceritakan kepada saya bahwa kepahitan dalam hidup ini tidak bertanggung jawab atas kegembiraan di dalam diri dia, bahwa senyuman adalah apa yang dia bangun sebagai pribadi dia yang ingin mencerahkan sesama, karena dia ingin orang lain tersenyum, ya, bukan tertawa ya, ini beda. Dan dia tidak menjadikan orang lain untuk memikul beban kebahagiaannya dia. Jadi indah ya kalau kita berteman dengan orang seperti ini. Makanya kenapa saya yang pendendam, pemarah itu akhirnya bisa tersejukkan oleh Amacen, ya karena di dalam hidup dia tidak pernah membebankan kebahagiaan dia kepada orang lain yang di dekat dia. Bayangin teman-teman, kalau mulai esok ya kita siapapun yang datang dalam hidup kita menebarkan senyum, dan kita tidak pernah expect, tidak berharap kamu harus bagaimana terhadap saya, kamu harus baik, kan saya udah baik sama kamu, atau saya mau deket-deket sama kamu karena saya ingin apa yang kamu miliki menjadi milikku, ya, ada maunya, atau aku mau baik-baik sama kamu karena aku kepengen dibaikin sama kamu, ya. Nah, ini yang akan selalu membebani kita. Dan saat
ini negosiasinya nih ya, ibaratnya kamu expect orang lain ini berbuat baik pada kamu, tapi sesungguhnya dia itu ada karakternya, dia ada integritasnya. Kebaikan yang kamu harapkan dari dia itu segini, tapi sebenarnya dia itu hanya mampu berbuat baik sampai level ini. Jadi akhirnya apa? Berujung kekecewaan, ya kan? Berbeda kan ketika kamu tidak berharap pada dia. Dia datang kepada hidupmu dengan level kebahagiaan segini. Tapi bedanya, kamu bertanggung jawab atas bahagiamu. Lalu kamu dengan kebahagiaan kamu ini, kamu membantu dia, ayo saya up, kita menjadi sama. Dan dia merasa bahwa, wow, saya nggak ada ruginya nih berteman sama dia. Saya nggak ada ruginya nih berteman dengan Pak Anton Teddy. Karena saya datang dalam hidup Pak Anton Teddy. Ini contoh ya. Saya dengan posisi yang seperti ini. Pak Anton yang levelnya segini. Saya punya cabang 11. Pak Anton punya cabang 250. Tapi Pak Anton tidak merendahkan saya. Pak Anton tidak menghina saya. Bahkan Pak Anton ye, ketawa gitu, dan dia ajarkan ilmunya untuk franchise lebih banyak lagi, sehingga akhirnya saya punya 100 cabang sekarang. Wow, saya semakin mendekati Pak Anton yang punya 200 cabang. Hidup kita makin bahagia karena Pak Anton merupakan mentor yang baik dalam hidup saya. Kan jadinya beda ya teman-teman. Saat Pak Anton dengan posisi yang seperti ini, kemudian datang nih orang lain, dia expect nih, orang itu mungkin dia punya 500 cabang. Pak Anton datang nih ya dalam hidup dia, dan dia juga datang dalam hidup Pak Anton nih. Nah, ini yang 500, ini Pak Anton 250. Oke. Pak Anton berharap banyak pada dia. Berarti apa coba teman-teman? Lihat ya. Ini gejalanya adalah dia mau tarik turun. Mau ditarik turun karena ya kan Pak Anton minta. Ini yang 250 mau yang level 500 ini dia maunya kamu sini dong, bantuin aku dong. Ayo gitu loh ya kan. Nah, sedangkan yang 500 ini merasa bahwa ngapain gue bergaul sama lu? Lu kan lebih cetek dari gue. Kepentingannya apa? Coba. Aku juga nggak merasa bahagia sama kamu. Lihat, nggak dapet nih, nggak ketemu nih, ya kan? Yang ada malah apa? Kamu yang levelnya 250 malah curhat melulu, komplain melulu tentang bisnis. Dan kamu mau maksa aku ikutan, coba dong ajarin aku, bantu aku dong. Eh, aku ini maunya kamu tuh dukung aku gitu ya. Yang ada lama-lama apa? Nggak betah, dia pergi, udah tidak akan ada yang mau mendekati Pak Anton lagi. Berbeda kan? Kita semua merasa ya, saat kita dekat sama Pak Anton itu energi beliau. Buat teman-teman yang belum tahu Pak Anton, teman-teman bisa cek di Instagramnya Pak Tommy. Dia ada one of my mentor ya. Kalau saya tadi ada ngomong James Gue, itu juga one of my mentor ya. Mentor-mentor kehidupan saya. Jadi semua teman-teman yang merasakan dekat sama Pak Anton itu merasa bahwa banyak yang malah bisnisnya itu baru mulai, tapi dekat sama Pak Anton itu selalu, ayo kamu sudah beres belum pembukuannya, ayo kamu jangan putus asa, kamu baru mulai, baru satu, saya yang sudah 250, saya udah merasakan 250 kepahitan. Masa kamu yang baru mulai buka satu cabang aja kamu udah merasa kecewa ketika bangkrut? Kalau cabang satu kecewa, bangkrut, wajar-wajar aja. Saya yang 250 bagaimana? Ya, jadi saya rasa ini analogi yang sangat mudah. Bagaimana hidup kita jangan menjadi teh tawar yang dicampur dengan garam, lalu suruh orang lain minum ya. Tapi kita harus menjadi, ya itu dia. Kita harus bisa, semua pasti punya sakit hati, semua pasti punya masa lalu, semua pasti punya kepahitan, semua pasti punya kegagalan. Tapi ingat, ketika kita sibuk untuk melakukan kebaikan, ketika kita sibuk memperbesar wadah kita, ketika kita sibuk menambah jumlah air kebaikan dalam hidup kita yang jernih. Air yang di botol Aqua tadi adalah, ya ini bukannya endorse Aqua ya, tapi kan Aqua kan dikatakan sebagai air yang jernih kan, air pegunungan yang sejuk ya kan. Nah, itu kan ibaratnya kayak analoginya adalah pegunungan, berarti air kan menurun ke bawah. Kebaikan itu kan mengalir terus ya kan, berbuat kebaikan kepada orang-orang yang di bawah yang lebih membutuhkan. Nah, itu seperti air yang sejuk, walaupun di dalam hidup ini datang garam-garamnya yang mau sepertinya bisa mengasinkan, bisa menyakitkan, itu tidak terasa. Bahkan sampai masa lalu kita, mungkin kepahitan-kepahitan yang terjadi, yang menimbulkan trauma, saat teringat lagi, saat mungkin menekan lagi, itu tidak terasa. Karena apa? Setiap hari
adalah hari yang baik ketika kita sudah melakukan kebaikan. Dan itu tertuang di dalam buku Think, ya. Sebuah kisah kehidupan mencari arti kebaikan. Ini Kotomi, malam ini saya izin mungkin nanti di menit ke sebelum 55 juga saya sudah stop dulu supaya saya bisa save, karena kemarin begitu 55 saya lihat udah 2 kali ya kejadiannya. Kalau sudah 55 menit itu tiba-tiba wifi-nya ataupun Instagramnya down gitu ya, wah hilang kontennya. Jadi kan kesian nih buat teman-teman kita yang nggak sempet nonton. Thank you loh buat 70 orang yang sudah bersama-sama kita saling menebarkan kebaikan, saling mendoakan kebaikan. Dan malam ini, pagi ini teman-teman bisa berkolaborasi, bisa kenalan, bisa belajar, bahkan bisa berbagi kebaikan. Senang sekali. Walaupun mungkin saya hanya bisa sepintas-sepintas lihat, tapi saya senang satu sama lain sudah kenalan. Dan kiranya dari hasil kenalan ini banyak kebaikan yang bisa dirasakan di 0001. Wah, ini ada beberapa yang saya tahu logonya gitu ya sepintas, tapi saya nggak bisa baca karena ini pantulan lampunya dan jaraknya nih ya. Oke, teman-teman, coba ya saya mendekat. Ada mau tanya apa nih? Saya ada bisa 10 menit untuk tanya jawab, yuk. Oh iya, buat teman-teman yang nanyakan, Kotomi bisa pesan bukunya di mana? Itu bukunya 78.000, nanti bisa DM saya, nanti Pak Prianto Chang akan kirimkan ke Anda. Tapi namanya juga guru ya, jangan dibebani dengan ongkos kirim. Jadi sorry ya teman-teman, nanti pesanannya akan dikirimkan dan ongkos kirimnya akan ditagihkan pada saat terima pengirimannya. Jadi buku ini 78.000 bisa pesan di Pak Prianto Chang. DM Kotomi aja, saya akan kasih tahu. Saya akan kasih tahu, nanti dikirimkan oleh beliau. Usaha apa ya kok buat new normal? Oke. Usaha apa kok buat new normal? Kemarin Kotomi ada dengan Prof. Renal Kasali dan juga para mentor ya. Ada Pak Herman Karta, ya Pak Herman, kemudian ada Pak Andi Wongso, ada Pak James Gue, dan beberapa mentor lah. Saya diundang di dalam grup Zoom-nya mereka. Ternyata hasilnya dikatakan bahwa pola bisnis yang lama, marketing yang lama tidak bisa lagi dipakai di momen corona ini. Corona memang telah meluluhlantakkan segalanya. Kalau ditanya bisnis apa, ini pertanyaan bagus. Bisnis apa yang bagus buat new normal? Bisnis yang saat ini masih berkembang, masih jalan dengan baik, itu memang bisnis yang jelas sudah survive ya. Misalnya kayak APD, kesehatan dan yang lain, vitamin, suplemen, frozen food. Tapi ada pula bisnis-bisnis baru yang bisa jalan. Tugas kita adalah mengamati, beradaptasi, dan teman-teman bisa bergabung di ATC Reseller Community, karena di dalam Pak Anton itu sedang mengolah peluang-peluang bisnis apakah yang bisa membantu teman-teman. Kalau dari Kotomi, selain bisnis kesehatan, sebenarnya bisnis jasa itu juga tetap masih jalan, cuman mungkin caranya berbeda. Kayak kemarin Kotomi cerita kepada Pak Prianto Chang, beliau kan mungkin di PHK dari sekolahan sebagai guru. Saya bilang, Pak Pri, sebagai guru Mandarin, sebenarnya Pak Pri bisa mengajarkan Mandarin itu melalui YouTube. Pak Pri bikin rekaman, kemudian Pak Pri ajarkan, pasti kok kita mau nonton. Dan nanti ketika Pak Pri sudah kontennya semakin lama semakin dalam dan semakin intermediate, Pak Pri bisa bikin kelas pelatihan yang Pak Pri bisa minta untuk teman-teman register pendaftaran, dan akhirnya bisa menjadi satu solusi buat Pak Pri untuk mengajar di Zoom. Dan mungkin ini akan menjadi profesi dan ladang rezeki yang menghasilkan buat Pak Prianto untuk bisa
mendapatkan income. Jadi polanya mungkin berubah ya, polanya mungkin berubah. Kalau dulu kan ngajarnya offline, datang ke sekolahan, sekarang Pak Pri ngajarnya online. Ya ini saya yakin teman-teman bisa pasti menerjemahkan dengan baik. Yang penting menurut Kotomi adalah beradaptasi, melihat peluang yang ada. Oke, kalau saya sekarang bisnis kesehatan, tapi wah ini cepet banget ya, masuk komen-komennya. Sampai nggak keburu baca nih. Oke, kalau yang tadi nanya-nanya di atas belum sempat ini, silakan ke bawah lagi ya, nanti Kotomi jawab. Bisnis kesehatan tapi rasanya masih punya energi buat kerjaan lain. Iya, good. Oke. Oke. Cara gabung di ATC Reseller Community. Ya, oke. Eh, kalau dilihat di Instagram story-nya Kotomi, saya sudah buatkan linknya. Jadi teman-teman tinggal cari yang ada fotonya Kotomi, Ko Anton, Mr. James, dan juga Nico berempat. Anda swipe ke atas. Begitu swipe, otomatis sudah join ke dalam. Dan per hari ini kabar baiknya adalah ATC Reseller Community ini sudah 1000 lebih. Jadi minggu ini akan sangat menarik karena besok hari ini itu nanti malam Ko Anton juga udah membawa kita ke satu Instagram live, dan juga kalau nggak salah itu ada, sebentar ya, tadi itu ada Instagram live-nya bersama Remaja Sukses Indonesia. Kemudian nanti akan kehadiran di minggu ini adalah Ciki Ristinali. Besok Kotomi ada jumpa dengan dia. Lalu ada Queen of Mall ya. Oh tuh, Pak Stefanus update barusan saya lihat ada sekilas angka 1098. Iya, berarti sebentar lagi 1100. Thank you Pak Stefanus, kreatif banget. Pak Anton, saya, Pak James, dan Nico dibuatin gambarnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di Instagram story saya. Thank you sekali lagi Pak Stefanus, Tuhan memberkati. Dan di minggu ini ada Queen of Mall dan juga Cik Kristinali akan berbagi sharing buat kita. Ilmu-ilmunya bisa teman-teman tanya-tanya. Dan ada pula produk-produknya yang bisa teman-teman beli sebagai reseller dengan harga modal, bahkan sampai dapat diskon juga untuk Anda bisa jualkan lagi. Ya, jadi prinsipnya dalam kehidupan ini sebenarnya banyak peluang. Namun terpenting adalah bagaimana kita membuka diri pada peluang yang ada, pada situasi yang ada, dan apakah kita itu membiarkan masa lalu kita menjebak kita seperti garam dengan teh pahit tadi, ataukah kita mau menerima keadaan yang ada, ikhlas, lalu perbesar hati kita, perbesar jiwa kita, perbesar pikiran kita untuk siap diproses besar oleh Sang Maha Besar untuk menerima kesuksesan yang besar. Karena tidak mungkin kan, saya rasa semua teman-teman setuju, dengan kapasitas hati kita yang kecil, ibaratnya orang bilang berpikiran kecil, kita berharap bisa menerima kesuksesan yang besar. Nggak mungkin dong, ini kesuksesannya besar nih. Tapi kita mau hadapi dengan pikiran yang kecil, dengan hati yang kecil, hati yang takut, hati yang jengkel, hati yang kesal, tapi mau berharap kesuksesan yang besar. Ini sulit sekali kan teman-teman. Kesuksesan besar akan siap mendatangi kita tak kala kita sudah menjadi kebun bunga yang indah. Kupu-kupu akan mendatangi hidup kita. Jadi kesuksesan besar akan mendatangi tak kala kita sudah memiliki kapasitas yang besar. Ya, kan semakin banyak ibaratnya rezeki ya yang mau diturunkan, semakin besar pula wadah yang harus disiapkan. Dan wadah ini biasanya kan kalau dari langit turun hujan, wadah itu kan harus berupa kurva yang seperti ini untuk turun. Ini kan mirip kayak dengan senyumannya Amacan tuh, tersenyum. Tapi ketika hidup kita itu murung terus, bibirnya begini ya, murung gitu. Nah ya, itu kan ibarat kayak payung kan. Hujan berkat mau turun dari langit pun akan terpantul. Berbeda kan dengan Amacan tadi, yang selalu tersenyum dengan lembut, laksana cahaya rembulan, dan dia akan siap selalu menampung berkat-berkat kebahagiaan dari Sang Maha Kuasa, karena dia tahu bahwa hidupnya adalah tentang cinta kasih yang dia berikan kepada sesama. Kebahagiaan adalah milik dia
yang dia pertahankan, yang dia perjuangkan, dan dia tidak bebankan kepada orang lain. Alangkah indahnya tak kala kita menyadari bahwa setiap hari kita hidup menebarkan senyuman, menebarkan kebaikan, dan tidak menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Kitalah yang harus berjuang untuk kebahagiaan kita. Dan mungkin ada satu hal yang paling bisa diterapkan dan Amacen mengajarkan kepada saya adalah tidak selamanya yang namanya maaf itu berarti kamu salah. Namun ketika kamu sudah bisa memaafkan dirimu, memaafkan keadaan yang ada, bahkan kamu tidak berbuat salah, disalahpahami pun, kamu masih bisa meminta maaf. Kamu telah mendahulukan menjaga sebuah hubungan yang indah. Menjaga sebuah hubungan indah. Walaupun kamu tidak salah, walaupun kamu disalahpahami, walaupun kamu dikecewakan, walaupun kamu merasa saya benar, walaupun kamu merasa bahwa ini keadaan yang tidak adil. Tapi demi suatu hubungan yang indah, kamu bisa katakan, baik, saya minta maaf. Mungkin apa yang saya pikirkan dengan apa yang kamu harapkan belum ketemu. Jadi saya minta maaf dan saya akan perbaiki. Saya akan belajar mengerti. Tapi saya tidak menggantungkan kebahagiaan saya kepada kamu. Tapi saya belajar untuk bisa tersenyum dan membahagiakan diri saya karena saya tahu seperti Amacen, kebahagiaan adalah milik saya. Kebahagiaan adalah apa yang saya bisa berikan kepada orang lain, bukan apa yang orang lain berikan kepada saya. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah join. Ini sudah mau 55 menit ya. Buat yang kemarin DM mau kaos ataupun mungkin mau jaket, silakan masih bisa DM, dan juga termasuk tadi yang buku. Kotomi sementara minggu ini belum ada barang yang promosi dulu karena saya terus terang sendiri sibuk banget di toko. Dan kalau nanti ada barang-barang yang sudah bagus ya, bisa dipromosinya bagus, saya pasti nggak lupa-lupa sama teman-teman. Dan saya yakin saya ketemu dengan Ci Kristen Nali, ketemu dengan Queen of Mall, juga banyak produk yang nanti saya bisa minta dong promosinya buat teman-teman di 0001 ya. Kiranya ini menjadi kebaikan buat semua. Dan buat teman-teman yang sudah order kemarin, bila mana barangnya ada yang belum sampai, tolong ya, Kotomi harus diinfo. Karena memang kan ada melewati papri, ataupun saya minta ada yang mengantarkan, ada kurir, takutnya mereka tidak ada keterlambatan. Anda boleh info saya akan bantu untuk follow up. Sekali lagi, thank you buat kebersamaannya semua. Mendoakan teman-teman semuanya sehat, semuanya sejahtera, dan memang mungkin ada hal-hal tertentu dalam hidup kita yang di luar prediksi kita. Tapi ingat, untuk selalu berprasangka baik pada Tuhan, tersenyumlah. Walaupun sesulit apapun situasi yang kamu hadapi, karena tanpa terasa sebenarnya hari ini, tepatnya hari ini, kita sudah mendapatkan satu berkat, yaitu kita bisa menikmati hari ini lagi daripada yang kuasa. Dan buat para fathers ya, kemarin sudah lewat ya, Happy Father's Day ya. Ada Pak Sunarto dan juga Pak Eriadi yang dari Aceh. Saya ucapkan juga Agus Salim dan semua teman-teman yang udah jadi father, Happy Father's Day ya. Kemarin ini adalah Happy Father's Day. Ingat untuk menyayangi ayah kita selagi mereka masih ada. Thank you. See you tomorrow.